Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rangga Dwi Wicaksono dari Prodi Ilmu Komunikasi dan teman saya bernama. Halo, nama saya Octavia Sriwahyuni, program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas mengenai analisa kasus isu, krisis, dan pilot pada startup Fabelio. Definisi isu, krisis, dan pilot. Isu pada prinsipnya bisa dan dapat terjadi pada beragam perusahaan, apapun bentuknya. Krisis yang terjadi dalam sebuah perusahaan sesungguhnya adalah isu yang tadinya dianggap tidak penting oleh pihak manajemen, meski ada krisis yang terjadi, tapi tidak didahului dengan isu, misalnya bencana alam. Sedangkan pilot, sebuah situasi di mana pihak debitur tidak mampu atau kesulitan untuk membayar utang, uang pinjaman dari kreditur pemberi pinjaman, dan pengadilan menyatakan pilot. Pendahuluan. Banyak sekali kasus tentang isu hingga krisis yang dialami perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar sekalipun. Namun yang menjadi pembeda dari setiap kasus adalah cara penanganannya. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang ada mampu menyelesaikan masalah atau isu yang sedang dihadapi, sehingga isu tidak berkembang menjadi krisis. Tetapi banyak juga perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar atau bahkan berubah nama karena tidak mampu menangani isu dengan tepat, sehingga menyebabkan krisis dan pilot. Salah satunya adalah startup Fabelio yang dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga pada 5 Oktober 2022 dan resmi ditutup pada bulan Oktober 2022. Isu adalah masalah awal yang muncul, baik masalah dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Dan apabila isu tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan krisis pada perusahaan. Beberapa definisi isu menurut para ahli, isu yang muncul adalah suatu kondisi atau peristiwa, baik internal atau eksternal perusahaan, yang jika berlanjut akan memiliki dampak signifikan pada fungsi atau aktivitas perusahaan atau pada kepentingan masa depan perusahaan. Isu merupakan perbedaan pendapat yang diperdebatkan, masalah fakta, evaluasi, atau kebijakan yang penting bagi pihak-pihak yang berhubungan. Pembahasan sesuai dengan judul makalah yang membahas mengenai krisis pilot startup Fabelio. Berdasarkan isu dalam pemberitaan yang berkembang dari tahun 2021 hingga kini masih terus berlanjut, isu pemberitaan bahwa startup Fabelio mengalami pilot yang saya kutip dari kumparan.com. Adapun proses kepilotan Fabelio di pengadilan ini sebetulnya berawal dari permohonan rekonstruksiasi utang atau penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU yang diajukan PT Harta Jaya Karya pada 7 Maret 2022, lalu dengan nomor perkara 47/PDT/PKPU/2022/PN Niaga Jakarta Pusat. Saat itu permohonan dikabulkan, namun dalam perjalanannya Fabelio gagal mencapai kesepakatan dengan para kreditur sehingga dinyatakan pilot. Isu yang berkembang. Yang pertama, tak bayar gaji karyawan. Sebelumnya, di tahun lalu, Fabelio sempat ramai lantaran sudah tidak membayar gaji karyawannya. Hal ini terlampir dari petisi yang dibuat dari laman change.org. Perwakilan karyawan Fabelio menuntut haknya sebagai karyawan dipenuhi dengan segera. Yang kedua,
sempat paksa karyawan mengundurkan diri. Perusahaan retail furnitur itu juga dilaporkan memaksa karyawan untuk mengundurkan diri dengan menggunakan jasa ancaman ormas. Pada akhirnya, Fabelio semakin menyita perhatian publik, di mana sejumlah akun meme secara satir menyebut perusahaan telah menciptakan model bisnis baru bernama Ormas, Organisasi Masyarakat as a Service atau OAS, plesetan dari Software as a Service SaaS. Yang ketiga, penjualan Fabelio turun karena COVID-19. Sejak memasuki 2021, Fabelio tidak bisa lagi mengandalkan hasil penjualan untuk membayar gaji karyawan. Penjualan turun drastis karena toko offline harus tutup selama masa PPKM COVID-19 di Jawa dan Bali. Fabelio juga tidak membuka toko baru sejak awal 2020. Pandemi COVID-19 sangat berdampak signifikan terhadap merosotnya penjualan Fabelio. Selama pandemi, konsumen yang datang ke showroom terbilang sedikit. Selain itu, tingkat penjualan online pun turun-menurun. Selanjutnya adalah analisis kasus. Berdasarkan beberapa sumber yang saya dapatkan dalam artikel berita online, faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan yang sempat sukses tiba-tiba mengalami pilot atau bangkrut adalah: yang pertama, tidak jeli dalam melihat kebutuhan konsumen; yang kedua, terlalu fokus pada pengembangan; yang ketiga, berhenti melakukan inovasi; dan yang keempat, kurang mengamati kompetitor. Cara mengatasi isu dan krisis dalam bisnis. Yang pertama adalah melakukan evaluasi bisnis. Perusahaan mungkin saja tidak menduga adanya krisis sama sekali, atau bahkan mengabaikannya sebagai salah satu faktor yang awalnya tidak perlu dikhawatirkan. Yang kedua adalah memperkuat SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset paling berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Bukan hanya ketika membangun bisnis saja, sumber daya manusia juga bisa diandalkan untuk mendampingi menghadapi krisis yang terjadi. Yang ketiga adalah mengubah strategi bisnis. Saat bisnis mengalami krisis, maka strategi bisnis menjadi salah satu hal penting yang wajib untuk dicermati. Jangan sungkan untuk mengubah strategi bisnis, bahkan meski sebelumnya sudah sukses. Kemudian ada cara efektif mengatasi masalah pemasaran dalam bisnis agar terlepas dari krisis. Yang pertama adalah melakukan inovasi. Yang kedua, menawarkan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga adalah mencari target yang lebih sesuai dengan produk yang dipasarkan. Keempat, memaksimalkan penggunaan media sosial. Dan yang kelima adalah melibatkan pelanggan. Saran kami sebagai penulis adalah penting sekali bagi sebuah perusahaan memiliki strategi untuk menangani krisis pada perusahaan agar terhindar dari kepailitan. Berikut saran strategi penanganan krisis pada perusahaan agar terhindar dari pailit. Yang pertama adalah memiliki tim komunikasi seperti public relation yang bertanggung jawab, percaya diri, mampu membangun dan memelihara hubungan baik dan jujur. Yang kedua adalah segera menginformasikan ke media massa apabila muncul isu maupun krisis dengan tujuan mengurangi spekulasi atau munculnya rumor yang dianggap kebenaran. Yang ketiga adalah pengumpulan fakta-fakta untuk mengurangi munculnya kekhawatiran publik sehingga tidak terjadi miscommunication. Yang keempat adalah melakukan konferensi pers secara berkala untuk memberikan informasi yang selalu up to date sehingga mengurangi pemberitaan negatif. Yang kelima, tidak menutup informasi, baik itu informasi positif maupun negatif, atau jangan menutup-nutupi fakta sehingga malah mempengaruhi reputasi perusahaan. Yang keenam, hati-hati dalam menyampaikan informasi, jangan terburu-buru sehingga malah menyebabkan masalah baru karena belum memiliki fakta yang jelas. Yang ketujuh adalah komunikasi reputasi sebagai upaya perusahaan untuk meluruskan informasi yang salah.
Dari pembahasan kasus isu krisis hingga Start Fabilio dinyatakan pilot, maka kami sebagai penulis menyimpulkan bahwa krisis dapat dialami oleh perusahaan manapun, oleh karena itu perlu penanganan yang cepat dan tepat untuk menyelesaikan krisis. Seperti hasil analisa dan pembahasan kasus di atas, sebelum mengalami pilot, Fabilio pada tahun lalu sempat diisukan terlambat membayarkan gaji karyawan dan vendor, hingga pemaksaan karyawan untuk resign. Dan pada tahun ini, Fabilio dinyatakan pilot. Tentu saja peran seorang public relation dalam menyusun strategi sangat penting dilakukan agar perusahaan tidak sampai mengalami pilot. Dengan cara cepat respon dengan isu yang mulai muncul di perusahaan, menangani isu dengan tepat, mengumpulkan data dan fakta perusahaan, membuat kesepakatan bersama antara perusahaan dan sumber daya manusia yang ada di perusahaan, pengambilan keputusan secara strategis yang dilakukan manajemen krisis guna meminimalisir dampak krisis sehingga tidak terjadi pilot guna mempertahankan reputasi dan persepsi baik dari masyarakat. Karena bertahan tidaknya suatu perusahaan disebabkan oleh isu yang muncul dan cara menangani dan bagaimana respon public relation. Karena kasus kepilotan startup Fabilio masih berjalan, maka Fabilio harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan hukum penyelesaian kepilotan perusahaan. Sekian mengenai pembahasan analisa kasus isu krisis dan pilot pada startup Fabilio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.